Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Fitri Ridwan. Saya dari kelas AK 701, Prodi Akuntansi PJJ S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tax planning PPh pasal 22 dan pasal 23. Tax planning atau perencanaan pajak adalah strategi yang digunakan oleh individu atau perusahaan untuk mengatur kegiatan ekonomi mereka sedemikian rupa agar beban pajak yang harus dibayar dapat diminimalkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha. Di Indonesia, PPh diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang membagi penghasilan dalam beberapa kategori seperti PPh orang pribadi dan PPh badan. Jenis pajak penghasilan yang paling umum meliputi 1. PPh pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu seperti gaji, upah, honorarium, dan lainnya. 2. PPh pasal 22, yaitu pajak yang dipungut oleh pihak yang melakukan pembayaran terhadap barang impor atau ekspor. 3. PPh pasal 23, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pihak lain selain pegawai, seperti penghasilan dari sewa, royalti, atau jasa. Dan yang keempat yaitu PPh pasal 25 atau 29, yaitu pajak yang dikenakan terhadap badan usaha atau individu berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Tujuan perencanaan pajak yaitu 1. Mengurangi beban pajak secara sah, yaitu dengan memanfaatkan potongan, insentif, dan fasilitas perpajakan yang disediakan oleh negara. 2. Mematuhi peraturan perpajakan agar tidak terjerat masalah hukum, karena tax planning harus selalu dilakukan dalam batas ketentuan yang sah. Dan ketiga, optimalisasi pengelolaan keuangan, yaitu dengan meminimalkan beban pajak, perusahaan atau individu dapat memaksimalkan laba atau pendapatan yang dapat digunakan untuk investasi atau pengembangan usaha. Tax planning PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang pemungutannya dilakukan oleh bendaharawan atau badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan ekspor dan impor serta reimpor maupun kegiatan usaha lain. Berikut adalah tarif dan dasar pengenaan pajak untuk PPh pasal 22. PPh pasal 22 impor, tarifnya yaitu 2,5% dengan API dari nilai impor, 7,5% tanpa API dari nilai impor, dan 0,5% untuk kedelai, gandum, terigu dengan API dari nilai impor. Dan seterusnya sampai dengan PPh pasal 22 barang mewah, yaitu tarifnya 5% dari harga jual. Jika wajib pajak tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, maka akan dikenakan tarif 100% daripada tarif umum PPh pasal 22 yang berlaku. Tax planning untuk PPh pasal 22, yaitu 1. Mentaati peraturan perpajakan, yaitu dengan mengetahui tentang subjek dan objek pajak, mengetahui batas dan tata cara pembayaran dan pelaporan pajak, mengetahui tarif-tarif PPh pasal 22 dan kewajiban memungut dan memotong PPh pasal 22 dan peraturan-peraturan terkait lainnya. 2. Mengajukan pembebasan pemotongan dan atau pemungutan PPh pasal 22 jika perusahaan masuk dalam kategori pengusaha tertentu yang memiliki peredaran bruto tertentu atau PPh UMKM sesuai dengan PP 23 tahun 2018 atau PP 55 tahun 2022 dengan memberikan surat keterangan PP 23 atau 55. 3. Mengajukan pembebasan pemotongan dan atau pemungutan PPh pasal 22 sesuai dengan ketentuan Dirjen Pajak nomor 192/PJ/2002. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan PPh pasal 22 oleh pihak lain kepada DJP karena 1. Wajib pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang pajak penghasilan karena mengalami kerugian fiskal, atau 2. Wajib pajak berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sepanjang kerugian tersebut jumlahnya lebih besar daripada perkiraan penghasilan neto tahun pajak yang bersangkutan, atau 3. Pajak penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang akan terutang. 4. Untuk perusahaan di bidang importir dapat mengajukan untuk memiliki API atau angka pengenal impor agar mendapatkan tarif minimal, bisa juga dengan meminjam atau meminta bantuan dari entitas yang memiliki API. Cara melakukan peminjaman API, syaratnya yaitu unit-unit bisnis atau dalam grup perusahaan atau konglomerat yang satu dengan yang lainnya sudah saling kenal atau berada dalam paying kepemilikan yang sama. Untuk perhitungan tarifnya yaitu perusahaan yang tidak memiliki API akan dikenakan tarif sebesar 7,5%.
Dengan meminjam API, perusahaan akan menekan beban PPh pasal 22 sebesar 5% karena akan menggunakan tarif 2,5%. Jadi keuntungannya, misal peminjam akan dikenakan biaya handling atas peminjaman API sebesar 1,5% oleh yang membantu meminjamkan API, maka peminjam masih memiliki keuntungan pemotongan tarif PPh pasal 22 yang lebih rendah, yaitu 3,5%. Tax planning PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dan BUT atau bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Untuk PPh pasal 23 yang pertama, subjek pajaknya yaitu wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Pemotong PPh pasal 23 yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, dan penyelenggara kegiatan. Yang ketiga, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan dalam negeri. Dan yang keempat, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk DJP. Untuk pembayaran pemotongan PPh pasal 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari masa pajak. Dan untuk pelaporan PPh pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dari masa pajak. Terutang PPh pasal 23 yaitu menurut pasal 15 ayat 3, pemotongan PPh pasal 23 dilakukan pada akhir bulan, yaitu saat dibayarkan penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan, atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, dan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Untuk tarif PPh pasal 23 yaitu 15% dari peredaran bruto atas dividen, bunga royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. 2% dari peredaran bruto atas sewa dan jasa-jasa seperti jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lainnya sesuai dengan PMK 141 tahun 2015. Dan tarif sebesar 100% dari besaran PPh 23 yang berlaku untuk badan yang tidak memiliki NPWP. Tax planning PPh pasal 23. 1. Yaitu kondisi atau permasalahan khusus terkait PPh 23. Ada kalanya saat melakukan kerjasama dan ketika tiba waktunya pemotongan PPh pasal 23, partner kerja menyatakan bahwa mereka enggan dibebani pemotongan PPh pasal 23 karena satu dan lain hal. Kemudian menuntut agar bayaran yang diberikan adalah penuh tanpa adanya potongan PPh pasal 23. Solusinya yaitu 1. Membuat kesepakatan awal mengenai tanggung jawab perpajakan atas transaksi yang dilakukan, atau 2. Melakukan strategi gross up atas transaksi yang terhutang PPh pasal 23. 2. Mengajukan pembebasan pemotongan dan atau pemungutan PPh pasal 23 jika perusahaan masuk dalam kategori pengusaha tertentu yang memiliki peredaran bruto tertentu atau PPh UMKM sesuai dengan PP 23 tahun 2018 atau PP 55 tahun 2022 dengan memberikan surat keterangan PP 23 atau 55. 3. Analisis ekualisasi objek PPh pasal 23 pada SPT tahunan PPh badan dengan SPT masa PPh pasal 23. Untuk studi kasus dengan metode gross up, misalkan sebuah perusahaan ingin membayar jasa sebesar 98 juta ke konsultan dan ingin agar jumlah tersebut diterima penuh oleh konsultan tanpa potongan PPh 23. Berikut langkah perhitungannya. 1. Penghasilan neto yang ingin diterima penerima yaitu 98 juta. Tarif PPh 23 untuk jasa yaitu sebesar 2% atau 0,02. Hitung penghasilan bruto dengan rumus gross up yaitu penghasilan bruto 98 juta dibagi 1 dikurangi 0,02 atau tarif 2% yang tadi, sehingga hasilnya menjadi 100 juta. Jadi untuk hitungan PPh 23 yang ditanggung yaitu PPh 23 sama dengan 100 juta dikali 2% sama dengan 2 juta. Jadi perusahaan akan membayar total 100 juta dengan rincian 98 juta diterima oleh konsultan dan 2 juta adalah pajak yang ditanggung perusahaan. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.